Astaghfirullah, Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang memang perlu kita pahami lagi, yaitu tentang amanah, tanda perintah. Ini adalah materi yang mungkin 3-4 tahun lalu sudah diperkenalkan, sudah dipahamkan oleh Bapak Setio Purwanto melalui ijazah amanah kubro. Itu awal kita perkenalkan. Dan 4 tahun berjalan ya, sejak tahun kelima ini, berdasarkan pengamatan saya, baik yang saya temui secara langsung maupun yang saya dapatkan dari data-data tertulis, ternyata kita masih belum memahami tentang amanah, tanda, dan perintah. Nah, ini ATP, ya, amanah tanda perintah ini sangat penting karena kita setiap hari di berbagai kesempatan itu sudah disampaikan oleh para mubalek, oleh Bapak Kiai, oleh Ustadz, Ustadzah. Ya, marilah kita menjadi orang yang bertakwa, mari kita menjadi orang yang bertakwa, ya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Kata-kata itu simpel dan seolah-olah gampang. Tapi pada prakteknya bagaimana kita bisa menjadi orang yang bertakwa? Apakah menjadi orang yang bertakwa itu cukup dengan sholat 5 waktu? Apakah cukup dengan hanya puasa? Atau bagaimana? Ya, terkadang kita sendiri lupa terhadap janji kita pada waktu sholat itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu mana globalnya, itu seluruh aktivitas hidup kita. Itu hanya karena Allah. Kalau hanya karena Allah berarti kita menjalankan sesuatu itu karena diperintah Allah. Bukan karena duit, bukan karena pahala, bukan karena apapun. Nah, pemahaman ini kita mulai dari kata amanah. Amanah dalam arti titipan. Ya. Kalau kita perhatikan diri kita, kemudian sekitar kita, kalau Allah bertanya, mana milikmu yang sebenarnya? Ya, kalau bahasanya Yusuf, coba sebutkan satu saja yang benar-benar jadi milikmu. Satu saja. Nah, ternyata kita nggak miliki apa-apa. Diri kita itu pun juga titipan Allah, itu amanah Allah. Keluarga kita itu amanah Allah. Masyarakat di sekitar kita itu amanah Allah. Jadi yang namanya titipan, ya, itu kata benda, mesti benda yang dititipkan. Nah, ini yang kita banyak belum tahu, yang dititipkan benda. Misalnya kerja itu bukan kata benda, tapi kalau sudah jadi pekerjaan, itu sudah kata yang dibendakan. Jadi pekerjaan itu amanah. Selalu kata benda. Kalau ini kita sadar bahwa diri kita itu juga amanah, harta benda kita juga amanah, apa sih yang patut kita sombongkan? Sedangkan kita nggak miliki apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa. Kemampuan kita pun itu hakikatnya juga amanah. Itu amanah Allah. Nafas kita, mata kita, otak kita, ya, emosi kita, kemampuan, kekuatan kita, itu bukan milik kita, itu semua milik Allah. Dan semua akan kita pertanggungjawabkan pada Allah di akhirat kelak. Jadi itu amanah. Amanah mesti kata benda atau kata yang dibendakan.
Tubuh, benda, itu amanah. Ya. Keluarga, benda, itu amanah. Ya. Rumah, benda, itu amanah. Mobil, benda, itu amanah. Masyarakat, benda, amanah. Jamaah, benda, itu amanah. Jadi itu pedomannya. Ya, kalau kita nggak paham, ya nanti repot. Setiap amanah itu mesti mengandung tanda. Ada tandanya. Maka dibutuhkan kepekaan dalam melihat tanda, dalam membaca tanda. Sedangkan yang naluriah saja, kadang-kadang kita juga nggak sadar kok. Tanda yang naluriah, perintah yang naluriah. Contoh, amanahnya diri ini, amanahnya tubuh ini. Ini kan titipan Allah. Kalau ini milik Allah, berarti yang ngasih tanda Allah. Kalau Allah ngasih tanda lapar, ya, lapar itu tanda. Tanda itu lebih cenderung pada satu keadaan atau sifat, itu tanda. Jadi lapar itu keadaan perut yang kosong, itu tanda. Maka secara naluriah, kalau kita lapar, apa tindakan kita? Makan. Nah, makan ini sebenarnya adalah perintah Allah. Itu perintah yang sangat langsung. Jadi makan itu, kalau kita sadar bahwa tubuh kita amanah, Allah memberikan tanda berupa lapar, maka makan ini perintah Allah. Kita harus sadar, itulah sadar amanah, itu sadar perintah Allah itu. Jadi harus sadar dan menerima, itu poin yang utama. Kita sadar ini amanah, kita menerima perintah kita terima. Itu terhadap apapun. Nah, misalnya amanahnya masyarakat sekitar, tandanya butuh gas, karena di sekitar itu banyak masyarakat yang butuhkan gas, sementara yang menjual gas tidak ada, harus jauh. Nah, kebutuhan itu keadaan. Kebutuhan gas itu satu keadaan. Berarti kita diperintahkan untuk menjual gas. Nah, kita berdagang, kita menjual, itu karena perintah Allah, bukan karena duit, gitu loh. Ya katanya lillahi ta'ala. Jadi kalau kita sadar apa yang kita lakukan, baik bekerja, berupa mengajar, atau di instansi, atau apapun ya, itu kita sadar bahwa itu perintah Allah, maka pekerjaan kita, dagang kita, itu ibadah. Nah, itulah orang yang takwa. Jadi kita berdagang bukan untuk mencari duit, Pak, Ibu. Kita berdagang itu untuk menjalankan perintah Allah. Karena rezeki kita, duit kita, itu sudah ditentukan oleh Allah, itu sudah dijamin oleh Allah. Allah itu menjamin selama hidup kita di dunia ini, itu pasti dikasih rezeki, pasti dikasih makan. Pasti. Kalau Allah sudah menjamin, lah mengapa kita masih mencari? Apakah nggak percaya pada jaminan Allah? Nah, itu masalahnya. Jadi bekerja jangan mencari duit. Bekerja itu menjalankan perintah Allah. Nah, nanti yang ngasih rezeki Allah. Bisa melalui pekerjaan kita atau melalui yang lain. Allah ngasih rezeki itu kadang-kadang banyak juga yang dari jalan-jalan yang nggak disangka-sangka. Kita berdagang bangkrut, tahu-tahu dapat rezeki dari yang lain, yang jauh lebih besar dari kebangkrutan kita. Nah ini, jadi bangun tidur, itu kita sudah berhadapan dengan amanah. Nggak usah nyari-nyari lagi. Bangun tidur, ya,
amanahnya jasad ini lusuh. Ya. Tandanya lusuh, amanah jasad tandanya lusuh. Maka kita oleh Allah, kita harus sadar bahwa kita mandi itu diperintah Allah. Mandinya sama Pak, antara yang sadar dengan nggak sadar sama. Antara sadar Allah dengan nggak sadar Allah, mandinya sama. Ya. Tapi dampaknya terhadap ketakwaan terhadap Allah itu beda. Kita datang ke Padepokan, itu mesti ada amanahnya. Amanahnya apa? Diri. Tandanya apa? Butuh pemahaman misalnya. Perintahnya datang ke Padepokan. Jadi ke Padepokan itu bukan karena ilmu, bukan karena pemahaman, bukan karena apapun, tapi karena diperintah Allah. Kesadaran menjalankan perintah inilah Allah akan ngasih bahkan lebih dari yang diharapkan. Nah, di situ kita bisa bisa menikmati betul ya. Bisa asik betul, bisa bahagia betul ketika kita menjalankan perintah Allah. Kita sadar menjalankan perintah Allah. Bekerja sama, semua orang bekerja ya gitu-gitu aja. Yang membedakan, yang satu diperintah Allah, yang satu diperintah ego atau perintah yang lain. Tapi kerjanya sama. Yang membedakan kesadarannya itu. Manusia itu lurus atau enggak lurus itu yang membedakan cuma kesadarannya kok. Orang sholat itu ada yang lurus Allah, ada yang bengkok ke Allah. Ada yang ibadah, ada yang enggak ibadah. Gerakannya sama. Bacaannya sama. Yang satu memang karena diperintah Allah, sehingga selalu sadar Allah dalam sholatnya, yang satu karena sungkan dengan tetangga. Ntar kalau nggak sholat, wah dikira kurang alim. Akhirnya sholat. Nah, yang satu lurus Allah, yang satu lurus tetangga. Itu kan sama sholatnya. Yang satu ibadah, yang satu nggak ibadah. Jadi pentingnya kita sadar terhadap amanah, tanda, dan perintah ini, sadar terhadap amanah atau sadar terhadap perintah-perintah Allah agar kita tidak menjadi orang yang munafik. Loh kok bisa? Ya iya. Setiap sholat kita berjanji, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Janji. Selesai sholat janji kita ingkari. Sholat janji lagi, ingkari lagi, janji lagi, ingkari lagi. Jangan-jangan semakin rajin sholat semakin tebal kemunafikan kita. Nah, kita harus sadar itu. Makanya kita berlatih ATP ini benar-benar agar kita menjadi orang yang takwa. Dalam seluruh kehidupan kita itu untuk menjalani ATP saja sebenarnya nggak cukup Pak waktu kita. Menjalankan perintah Allah itu waktu kita nggak cukup. Coba kalau seluruh aktivitas kita sadar diperintah Allah. Sadar menjalankan itu. Apa mesti diperintah Allah, Mbak Bejo? Kalau sadar Allah, yang perintah Allah. Kalau nggak sadar Allah, yang perintah selain Allah. Itu aja pedomannya. Kita sadar Allah, kita lurus Allah. Yang perintah pasti Allah. Kalau kita nggak sadar Allah, ego kita kuat, ini dan itu. Yang perintah mungkin setan melalui ego kita. Akhirnya aku. Lah itu bukan diperintah Allah, diperintah ego. Nah kan semuanya dari Allah, bener. Allah itu mengilhamkan ketakwaan dan fujur. Kebaikan juga dari Allah, keburukan juga dari Allah. Tapi lewatnya berbeda. Yang satu lewat sifat setan, yang satu lewat sifat Allah atau malaikat. Nah ini. Lah yang lewat setan ini apa enggak ada gunanya? Ada gunanya.
Gunanya apa? Untuk memperkuat ketauhidan kita. Ibarat tinju sebagai sparring partnernya. Untuk memperkuat ketauhidan. Nah, itulah pelajaran-pelajaran kita di situ. Perjalanan hidup kita selalu ada pelajaran. Kalau saya tidak menganggap itu azab, tidak menganggap itu apalah, saya anggap apapun perjalanan hidup kita itu pasti ada pelajaran, dan itu saya anggap pelajaran. Sehingga apa? Sehingga kita tidak stres. Ringan. Oh, ini pelajaran dari Allah. Oh, ini pelajaran dari Allah. Itu sudah mendekatkan diri kita pada Allah. Nah, ini Bapak Ibu, ternyata kita masih perlu belajar lagi, memahami lagi tentang amanah, tanda perintah, agar kita menjadi orang-orang yang betul-betul bertakwa pada Allah, betul-betul jadi orang yang muttaqin. Saya mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.